Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifadillah dari Pendidikan Sejarah 2019 kelas B dengan NIM 2888131 akan memberikan narasi materi tentang pemerintahan Kabinet Sukiman pada masa demokrasi liberal. Pada awalnya, jatuhnya Kabinet Nasir, selanjutnya Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Sukartos yang berasal dari PNI serta Sukiman Wirjo Sanjoyo yang berasal dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini sendiri dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih kenal sebagai sebutan Kabinet Sukiman pada 27 April 1951. Kabinet Sukiman ini merupakan salah satu kabinet kedua yang berlangsung pada tanggal 27 April tahun 1951 sampai pada tanggal 3 April tahun 1952. Kabinet Sukiman yang merupakan kabinet pada masa Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau parlementer. Kabinet Sukiman menggunakan sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki sebuah peranan penting dalam pemerintahan. Selanjutnya ada program-program dari Kabinet Sukiman, yaitu menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek, menyelesaikan persiapan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan menyelesaikan pertikaian perburuhan. Selanjutnya ada menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif serta menuju perdamaian dunia, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya adalah hubungan politik pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman. Mengenai politik dalam negeri, Kabinet Sukiman banyak ditentang oleh kalangan militer dan kelompok-kelompok dalam tubuh partai pengurusnya sendiri. Jadi dalam kabinet ini terdapat banyak perselisihan karena ada beberapa pendukung Natsir yang menentang Kabinet Sukiman. Hal itu disebabkan juga oleh kekecewaan mereka yang tidak ada satupun orang-orang yang dekat dengan Natsir masuk ke dalam jajaran pengurus Kabinet Sukiman. Selanjutnya pencapaian dan kendala pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman. Pencapaiannya yaitu adalah memperhatikan usaha dan memajukan perusahaan kecil, memperhatikan kaum buruh dan pekerja, memperluas dan mengembangkan bidang pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatannya. Ada pula hambatannya, yaitu adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada kegemaran akan barang-barang mewah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada jatuhnya Kabinet Sukiman. Nah, Kabinet Sukiman ini adalah kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan Partai PNI. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman sendiri adalah karena diterimanya Mutual Security Act atau MSA. Mutual Security Act itu adalah bentuk perjanjian keamanan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun 1952, Menteri Luar Negeri Indonesia Mr. Ahmad Subarjo dan Partai Masyumi secara diam-diam menandatangani persetujuan MSA. Nah, MSA ini disahkan pada 10 Oktober tahun 1951 guna membentuk Dewan Administrasi Keamanan Bersama yang tujuannya untuk memberi bantuan militer dan ekonomi. Nah, tak bertahan lama pula, setahun setelahnya Kabinet Sukiman juga mengalami kejatuhan. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu karena ketidakstabilan, karena mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan. Penguatan materi yang saya lakukan yaitu saya menggunakan buku bertajuk Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 yang ditulis oleh Marwati Junut Pasponegoro bersama Nugroho Noto Susanto yang diterbitkan di Balai Pustaka. Ini adalah bentuk bukunya, tersedia pada halaman 214. Selanjutnya saya juga menggunakan jurnal Historia volume 6 nomor 2 tahun 2018 yang bertajuk tentang sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 dengan penulis yaitu Johan Setiawan. Selanjutnya ada Wahyu Ida Permatasari dan Diah Kumalasari. Selanjutnya yaitu untuk saran dan kritik menurut saya adalah penggunaan paragraf yang terlalu besar dan lebar sehingga membuat membaca malas untuk membacanya. Sekiranya walaupun tidak semuanya terasa gendut dan besar pada paragraf tersebut, sekiranya paragraf-paragraf yang besar bisa dibagi dua agar pembaca tidak malas untuk membacanya. Seperti itu. Hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.